Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Ya. Wih, semangat banget, hebat ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik, bahagia hari ini. Harus bahagia, setiap hari harus bahagia. Itu adalah afirmasi yang harus biasa kita lakukan setiap harinya ya. Bahagia dan ceria ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, seperti halnya Ibu menyampaikan atau mengingatkan kepada kalian adalah lihat dulu kanan kirinya, kolongnya, ada sampah nggak? Yang ada sampah diambil dulu, dibuang dulu keluar. Yang ada sampah dibuang dulu. Helen diambil sampahnya, Helen diambil, silakan dibuang keluar dulu. Ya, silakan dibuang keluar dulu. Ya, dibuang keluar dulu silakan. Ayo, silakan dibuang keluar dulu, ke depan dulu, silakan dibuang. Ayo cepet. Ayo dibuang dulu ke depan. Biasakan bersih ya, dan selalu mengecek kanan kiri kolongnya, di mejanya kotor apa tidaknya ya. Itu untuk pembiasaan kita setiap hari ya. Sudah dibersihkan? Sudah? Waalaikumsalam. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, agar dimudahkan, dilancarkan ya dalam pembelajaran seni budaya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa, silakan Muhammad Ubaidillah untuk pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ubay telah memimpin doa hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Adelia, Agnes, Aulia Soleha,
Aulia Firda, Dwi Safitri, Fajri, Fatir ada, Helen, Lutfi, Mawar, Muhammad Ubaidillah, Meiz, Najwa, Nurul Hazifa, Nur Aziza, Samudi, Rafa, Syarifah, Septiani. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Ya, oke. Apa yang biasa Ibu ingatkan kalau awal pembelajaran seni budaya? Apa yang biasa diingatkan? Apa? Apa Agnes? Kesepakatan kelas, betul. Kesepakatan kelas. Siapa yang bisa membacakan kesepakatan kelas untuk seni budaya? Oke, bagus. Selfie. Bacakan yang keras untuk kesepakatannya. 1. Ya, bagus. Itu adalah terkait kesepakatan kelas ya. Selain kesepakatan kelas, kebiasaan kita tiap pagi yang biasa kita lakukan selain sholat duha. Siapa yang di sini sudah sholat duha dulu? Dari rumah. Ada yang sholat duha dari rumah? Ada? Ada, bagus ya. Pembiasaan yang biasa kita lakukan di tiap pagi adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Mari semuanya silakan berdiri. Kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Helen, Drijen di depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah
tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nih, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan dulu nih, karena ini kan tahun ajaran baru, kalian baru naik kelas 8, ya. Ibu tanya, saat kelas 7 pelajaran seni budayanya belajar apa? Tari tradisional. Masih ingat apa itu tari tradisional? Siapa? Masih ingat? Tari tradisional adalah tarian yang menggunakan cara turun temurun. Bagus. Tari tradisional adalah tarian yang diturunkan secara turun-temurun. Hebat, ingatannya masih ingat ya. Jadi diturunkan turun-temurun ya dari nenek moyang kita, itu yang disebut dengan tari tradisional ya. Dan banyak macamnya tari tradisional, banyak jenisnya ya. Nama-namanya banyak ya, nama-nama tari dari Sabang sampai dengan Merauke. Ada yang tahu nama-nama tari tradisional pada saat kelas 7 itu pernah disampaikan oleh Ibu Ines, pernah disampaikan juga oleh guru seni budaya yang lainnya. Apa saja tari-tari tradisional? Ubay? Sintren. Jaipong. Tari topeng, hebat, bagus Ubay ya. Tari sintren, tari jaipong, tari topeng, itu termasuk tari tradisional ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, apa sih yang akan Ibu ajarin ya? Apa sih yang akan Ibu berikan pembelajaran untuk seni tari di kelas 8 ya? Kita mau refleks dulu nih ya. Mau games dulu ya, atau mau ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Kita ice breakingnya seperti apa? Dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya. Yang pertama adalah kalau Ibu bilang angka 1, coba kalian buat angka 1 pakai jari. Coba. 1. Angka 2. 2. Angka 3. 3. Angka 4. 4. Oke, paham? Jelas? Jelas ya? Kita coba ya. Kita coba sekarang pakai tubuh. Pakai gerakan tubuh ya. Berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya, masih pagi, harus lebih semangat ya. Berdiri. Angka Ibu cek dulu. Angka 1. Oh, ada yang diem, ada yang manggut. Angka 2. 2. Ibu lihat nih. Angka 3. 3. Oh ya, betul. Aduh, yang ke tengahnya rada-rada susah nih. 4. 4. 5. Oke, 5. 6. 6. 7. 7. 8. Ini yang paling gampang. 8. Tuing, tuing, tuing. 9. Wih, hebat. Kita beri aplaus untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Apa sih yang mau diajarin sama Bu Ines hari ini? Ya, di pertemuan pertama di kelas 8, yang akan Ibu ajarkan adalah mengenai nilai apa? Ada yang tahu? Mengenai nilai estetis pada tari kreasi, ya. Nilai estetis pada tari kreasi. Estetis atau yang biasa kita sebut estetik. Ih, fotonya kurang estetik deh. Suka ngedenger gitu kan? Ih, gambarnya kayaknya kurang estetik. Berarti estetik itu apa sih yang biasa kalian sebutin? Keindahan ya. Berarti ini adalah mengenai keindahan dari tari kreasi. Nilai-nilainya apa saja sih yang ada pada tari kreasi?
ya, yang berhubungan dengan estetis atau keindahan ya. Untuk apa kalian belajar ini? Ya, tujuan pembelajaran dari tari kreasi ini adalah untuk mengidentifikasi, ya, menjelaskan, menunjukkan tari kreasi berdasarkan nilai dan latar belakangnya serta mempresentasikan gerak, ya, tari kreasi berdasarkan nilai. Ya. Nilai apa? Nilai estetis atau nilai keindahan, ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian dapati. Jadi kalian nanti bisa mengidentifikasi, dapat menjelaskan juga. Ibu akan membagikan LKPD, ya. Ibu akan membagikan LKPD yang nanti silakan diisi LKPD-nya, diisi dengan mengamati, ya, dengan mengamati video yang akan Ibu tayangkan video tarinya, ya. Tonton videonya, lihat videonya, lalu diisi LKPD-nya. Ya, Ibu bagikan. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dibagi, puter. Ya, kurang 1 sebentar. Kurang berapa? Ini, ya. Situ, nanti kena angin terbang. 1 lagi, udah ya, cukup ya, pas. Sudah diterima semua? Sudah ya. Kita akan menyaksikan tari kreasi yang ada di daerah Sumatera, ya. Sambil diikutin gerakannya boleh. Nah, sambil diisi LKPD-nya, sambil ditulis ya, sambil dikerjakan LKPD-nya. LKPD-nya sambil dikerjakan. Boleh. Boleh. Sambil dikerjakan LKPD-nya, nama tariannya. Tadi disebutkan oleh Ibu, sudah disebutkan oleh Ibu pengertiannya. Diisi, nanti dilihat, diperhatikan di situ terus diisi. Diisi aja. Itunya dibuka momennya, tampil nanti kelihatan. Ya. Pulpennya mana? Baik. Sambil diisi, sambil diperhatikan itu, sambil diisi terus. Tari dan ciri-cirinya, lihat ciri-cirinya apa, ciri-cirinya ada yang dipakai, ciri-cirinya aksesoris sama warna baju. Gerakannya lincah, ya, bisa tulis gerakannya lincah. Tulis LKPD ini sesuai dengan apa yang diperhatikan. Kira-kira apa? Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-ciri tariannya tersebut apa ciri-cirinya? Jadi dilihat apa ciri-cirinya, pakai properti apa tarian yang ada di depan di situ. Pakai propertinya apa yang dipakai?
Nah, itu ditulis pakai. Iya. Jadi ikutin ini kan ciri-ciri. Ikutin identifikasi tari apa namanya, kreasinya, fungsi tari kreasinya. Terus ya ciri-cirinya apa? Ciri khas tarian yang kamu tonton itu apa? Ya. Ya, videonya sudah selesai. LKPD-nya silakan dilengkapi ya. Dilengkapi untuk LKPD-nya, silakan dilengkapi. Mana ada pulpennya? Masa sekolah nggak bawa pulpen? Nah, itu satu pulpennya. Boleh, tidak harus gerakan, boleh ke kostum, boleh ke pola lantai yang tadi dari awal sampai dengan akhir, apa yang bisa dituliskan pendapatnya, boleh, nggak harus penuh, tapi sebagian ya. Ayo diisi pendapatnya apapun itu, boleh dari segi gerakannya, dari segi pola lantainya, dari segi ruangnya, tenaganya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Atau kelompok 4? Bulan, diisi lagi. Apa ini? Coba nih. Tari piring ada dari Sumatera Barat, dia sangat bagus dan sebagai tarian tenaganya sangat bersemangat, boleh. Oke, sudah semuanya? Siapa? Rahmawati. Panglia sudah. Kalau sudah dikumpulkan jadi satu dengan kelompoknya, nah, kalian kan tadi sudah mengisi pendapat ya? Sudah mengisi pendapatnya, dari mulai tenaga, dari mulai apa? Apalagi? Tenaga, terus apa? Gerak, ya kan? Terus apa lagi?
ya musik, aksesoris dan lain sebagainya ya. Ibu akan membagikan beberapa materi ya, materi mengenai tari kreasi ya, tari kreasi. Satu kelompok satu. Bang. Seperti yang tadi dikatakan di awal, tari kreasi itu apa? Tari kreasi itu apa? Apa? Kelompok 1 coba dibacakan, tari kreasi itu apa? Tari kreasi adalah jenis tarian yang merupakan pengembangan dari tari tradisional atau klasik dengan adanya penambahan atau modifikasi. Oke, jadi tari kreasi itu adalah tari tradisional seperti yang tadi dikembangkan dan dimodifikasi ya. Seperti yang tadi Ibu bilang, tarian itu kan banyak pendukungnya ya, unsur-unsurnya juga, unsur-unsurnya seperti ada wiraga, wirama, wirasa. Wiraga itu berarti ada kata raga. Apa itu wiraga? Gerak, betul. Tubuh, ya kan? Gerak, terus raga itu tubuh, ya kan? Tubuh, dari mulai gerakan tubuh. Wirasanya? Wirasa rasa atau penghayatan ya, penghayatan. Jadi kalau kita nari itu nggak harus narinya lihat ke depan aja, yang penting lihat ke depan, tidak. Kalau tariannya melong, berarti kita pun menyesuaikan penghayatannya. Kalau tariannya ceria, bagaimana ekspresinya? Ya, penghayatannya. Itu disebut dengan wirasa. Rasanya menghayati ya dari setiap tarian-tarian yang kalian tampilkan atau kalian praktekkan ya. Jadi bukan hanya gerak saja, bukan hanya tenaganya saja, bukan hanya kompak dengan musiknya saja, tapi menghayati ekspresi rasanya harus dapat ya. Wiraga, wirama, wirasa. Itu tari kreasi. Yang dilihat kalian adalah tari piring, ya kan? Tari piring dengan properti piring, dan itu bisa kalian kembangkan gerakannya, bisa dimodifikasi. Ya, maka itu disebut dengan tari kreasi. Tari piring yang tadi kalian lihat itu adalah tari kreasi karena bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi, ya. Baik. Tangannya ke atas. Coba gerak. Gerak lagi lebih cepat. Lebih cepat lagi. Oke. Sudah rada-rada enakan tangannya? Sudah. Kenapa Ibu mengajak gerak tangan? Karena kali ini Ibu mau mengajak bermain games yang berhubungan dengan tari kreasi. Ya. Apa gamesnya? Gamesnya, dengarkan. Ibu sudah menyiapkan 4 bagian kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Untuk apa, Bu? Ini adalah kalian silakan nanti menempelkan pasangan demi pasangan yang ada di kertas ya, yang terkait dengan tari kreasi sesuai dengan pemahaman kalian. Ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tari kreasi itu apa. Terus apa saja sih unsurnya? Jadi kalian silakan tempelkan itu yang sesuai dengan pemahaman kalian. Nanti Ibu cek kelompok yang paling cepat, ya, paling cepat dan benar. Jadi nggak hanya tempatnya aja, ya. Paling cepat dan benar akan mendapatkan hadiah, yaitu voucher belanja di warung siswa. Voucher belanja di warung siswa, dapat voucher hadiah ya. Ibu akan bagikan
Nanti silakan dipahami ya. Dipahami dan ditempel masing-masing, ditata. Menempelnya jangan asal nempel. Ya, menempelnya harus ditata. Ditata sesuai dengan urutan dan nempelinnya harus yang rapi, ya. Sudah siap? Coba dilihat dulu, dibuka dulu. Dibuka dulu. Dipahami dulu. Oke ya, 5, 4, 3, satu-satu majunya satu-satu, jangan bergelombol ya, satu kelompok satu-satu majunya bergantian, tiap kelompok satu-satu bergantian majunya. 5, 4, 3, 2, 1, silakan. Tempel di kelompoknya sendiri. Lanjut, siapa yang paling cepat? Ayo, go. Go, siapa yang paling cepat? Ayo. Kelompok 1, kelompok 3 belum ada. Ayo, kelompok 3. Ayo. Ayo. Kelompok 2 bagus tuh, begitu urutannya seperti kelompok 2. Bagus. Ayo lanjut. Ayo. Ayo kelompok 3, ayo cepat. Ya, 3, ayo bagus. Lanjut 3, lanjut. Ayo. Lanjut. Tidak harus sesuai urutan, Yang penting pertanyaan jawaban. Pertanyaan jawaban. Yang sudah mundur, nggak boleh dihitung lagi yang sudah mundur. Lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Sudah. Ini ada belakangnya dicopot dulu, Bay. Harus ya, Bay. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Beragam hasilnya. Kita cek dulu, Ibu cek dulu kelompok 1. Loh, kok ini tari kreasi itu adalah tari tortor, ya? Oke, ini betul. Wirasa adalah aspek penghayatan dan ekspresi perasaan dan tari. Oke, tari tortor adalah Sumatera Utara, khususnya dari suku Batak Toba. Betul. Tari merak tarian yang diciptakan oleh Raden JJ Sumantri. Oke, tari kelompok 2. Oke, betul. Kelompok 3 Wirama, tari Toto Sumatera Utara. Oke, tari kreasi, tari merak. Betul. Ini kenapa nggak ditempelin kelompok 3? Aspek gerak nggak nempel tapi. Tari kreasi, jadi tari pengembangan, tari merak, tari tarian ciptakan oleh Raden semua. Oke, Wirama. Berkaitan antara gerakan tari dan musik pengiring. Ya. Oke. Kelompok 1 ada yang salah. Kelompok 2 betul semua. Kelompok 3 betul semua, tapi ada 2 yang tidak tertempel ya.
Kelompok 4 betul juga, betul semua. Tapi secara kecepatan yang menang adalah kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 dapat voucher untuk belanja di warung siswa. Ya, itu hadiahnya. Yang lain tidak usah berkecil hati karena masih ada games-games yang lainnya. Oke. Kemarin Ibu sudah menugaskan untuk apa? Menugaskan untuk apa? Menugaskan untuk apa? Membuat peta konsep ya. Jadi kalau mau membuat peta konsep itu kalian membawa buku gambar A3 ya, buku gambar A3. Ibu akan membagikan LKPD yang kedua. Ya, silakan kalian buat peta konsepnya terkait tari kreasi ya. Terkait tari kreasi silakan dibuat. Ibu bagikan LKPD-nya. Ini adalah KPD kedua, ya. Silakan dibuat langsung peta konsepnya. Silakan dibuat peta konsepnya. Dibuat peta konsepnya sesuai dengan tarian yang mau kalian pilih, tari kreasinya. Ya, tari kreasi yang mau kalian pilih. Tarian kreasi yang mau kalian pilih. Ya, dibuat karena waktunya terbatas. Silakan dibuat dari sekarang. Tarian apa yang mau kalian pilih? Boleh searching, boleh. Boleh searching di handphone, boleh. Ya, boleh searching di handphone untuk pilih tari kreasi yang mau kalian buat. Ya. Silakan pilih tari kreasi yang mau kalian buat. Tari kreasinya dipilih, tariannya yang dibuat. Ya. Di sini boleh. Nih. Dibuat di sini peta konsepnya, mau di samping boleh, mau di tengah boleh, mau di pinggir boleh. So. Ya, kalau enggak tarian yang lain, misalnya tari Banjar, terus tarian apapun itu, ya, yang termasuk tarian kreasi, yang termasuk tari kreasi, misalnya seperti yang di materi kan ada, yang sudah di-share di materi itu tarian, ada tari nguri, ada tari merak. Nah, nanti kelompoknya Ubay mau bikinnya tarian apa peta konsepnya. Misalnya mau bikinnya tari Banjar. Nah, nanti tinggal bikin dari Banjar tuh gambarnya seperti apa. Ya, kalau misalnya nggak kebayang gambarnya seperti apa, bikin konsepnya aja. Bikin pengertiannya, filosofinya, ataupun terkait unsur dari pendukungnya, tenaganya bagaimana, asal muasalnya dari mana, ya. Nanti diisi, dikumpulin untuk LKPD-nya. Ya. Silakan dibuat peta konsepnya. Mau bikin tari apa? Merak. Tari merak. Oke, sip. Lanjut bikin tari merak. Terkait tari merak, gambarnya yang sekiranya bisa ya, gambar tari meraknya. Yang simpel-simpel aja tari meraknya. Siapa yang pintar gambar? Ini tari apa? Tari nguri. Oke, silakan buat tari nguri. Ini tari Banjar. Tari Banjar Kemuning ya. Oke, kelompok 3 jadinya tari apa? Kelompok 3 tari apa? Tari Banjar Kemuning, tari nguri, tari merak. Mau tari apa? Tari nguri juga. Ya, boleh, sok. Silakan dibuat. Ayo, waktunya berjalan. Tidak usah terlalu besar-besar banget. Berapa menit lagi? Dibuat peta konsepnya. Jangan tari nguri, tari satu laginya apa tuh? Yang tari nguri udah ada. Tortor. Nggak usah digambarin. Langsung bikin peta konsepnya. Ya nanti ngerjain dulu.
Anak-anak tuh nggak dibeliin minum apa? Oh, nggak apa-apa nih SSS-nya aja dulu. Yang penting yang SSS juga. Salah satu nilainya aja, ya. Salah satu nilainya aja, nilai SSS-nya aja yang dicantumkan. Sok, ayo. Ada lagi yang merasa sulit? Simpel aja. Simpel aja, soalnya ini peta konsepnya belum. Waktunya kan nggak sebentar lagi. Nggak sebentar lagi, sekarang peta konsepnya aja dibikin. Dibikin peta konsepnya. Nggak harus pakai penggaris juga nggak apa-apa, bikin kayak 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 awan-awan gitu loh, kayak awan-awan aja, kayak gitu aja, jadi biar cepet dibikinnya. Ya, dibikin seperti menyatu ya, dari nilai estetisnya, dari tenaga, dari wiraga, wirama, wirasa ya. Wiraganya dulu, wiraganya apa? Tari tortor tuh wiraganya apa? Terus wirasanya apa? Jadi wiraga, terus wirasa, terus wirama. Terus habis itu asal usul taya totonnya, taya toton ini berasal dari mana? Ini kayak Batak. Ya, asal dari Batak. Terus lanjutkan. Apa? Ini untuk nanti kalau sudah selesai peta konsepnya, baru nanti diisi nilai estetisnya. Nilai estetis dari tarian yang diambil tarian apa? Tari merak. Nah, tari merak itu nilai estetisnya apa? Kayak misalnya wiraganya apa? Wirasanya apa? Geraknya tari merak itu gimana? Kan termasuk wiraga. Di sini juga sama di sini juga, ya. Sebagian biar cepet, sebagian kan gambar nih, sebagian lagi bikin peta konsep yang wiraga wirasa sama asal tari meraknya itu dari mana gitu, tari meraknya dari mana, terus nilai estetisnya apa, ya. Jadi satu persatu dicantumkan. Iya boleh, itu bagus. Ya, ditulis di sini kalau sudah selesai, baru tulis sini nanti kalau udah selesai. Kalau enggak nanti ini yang Rania nulis yang ini nilai esensinya aja, nanti Helen bikin yang di sini. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Taruh ini kan gambar itu. Sahur. Ya udah seininya aja dulu tariannya dibikinnya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jangan badannya aja, nanti nggak kelihatan. Boleh, boleh ciri khasnya misalnya, ciri khasnya boleh. Sana. Bisa? Nah, langsung jadi cepat. Oke. Lanjut. Oke. Itu spidolnya nggak dipakai, spidolnya dipakai. Nanti Bu, nanti dia. 10 menit lagi ya. Setelah itu presentasi ke depan. Masing-masing kelompok presentasikan ke depan. Ya, dikit lagi.
Nilai estetisnya. Nilai estetis itu apa coba? Betul, wiraga, wirasa, wirama. Khususnya, ya. Religius itu artinya apa sih? Lebih ke terkait keagamaan. Oh, buat acara. Ya, upacara adat, kayak gitu. Ini gerakan dinamis. Ya boleh itu kan nilai estetis, gerakan dinamis. Tapi sana mau Nah, ah, iya, nanti presentasi dulu. Ayo, 10 menit lagi. Konsepnya belum dibuat. Ini lihat di konsepnya nih. Contoh konsepnya. Asal daerah. Nah, dibikin kayak awan-awan juga bisa. Asal daerah. ini doang kan gerakannya dan dinamis Iya, dinamisnya aja. dinamis yang cepat. Terus iringannya kan kalau di SSS kan ada wiraga kan berarti gerakan. Kalau musiknya iramanya masuknya apa? Masuknya apa? Musik pengiring itu. Berarti wirasanya eh nilai estetisnya berarti wiraganya apa? Wiraga itu berhubungan dengan apa? Gerak, betul. Berarti yang ditulisnya adalah gerakannya dinamis dan cepat. Oh, berarti ini spesifik ya. Wiraga-wiraga ya. Nah, iya betul. Wiraganya dijabarkan. Tarian Banjarkemuning nih punya wiraganya apa? Wiraganya gerakannya dinamis dan cepat. Terus punya wiramanya apa? Wiramanya itu berarti hubungannya dengan irama, dengan musik, ya. Ketepatan antara gerak dan musik. Apa? Tarinya diiringi dengan musik gending, ya kan? Itu ditulis. Ada yang sudah selesai? 5 menit lagi ya. Iya, isi sama salah satunya aja yang lagi nggak isi. Wirama berhubungan dengan irama. Ya udah nggak usah. Yang penting-pentingnya aja.
Nggak apa-apa itu digarisin aja. Ya. Masih ada yang kesulitan? Masih ada yang kesulitan terkait membuat peta konsep untuk tarik kreasi? Dari materi tarik kreasi masih ada yang sulit? Sudah? Selesai? Selesai, alhamdulillah. Ya. Oke, baik. Karena semuanya sudah selesai, saatnya kita apa? Saatnya kita presentasi ya. Ibu akan menilai tiap-tiap kelompok bagaimana presentasinya ya. Presentasinya harus memahami tiap materi yang akan disampaikan terkait dari peta konsep yang kalian buat. Yang akan maju terlebih dahulu presentasinya kelompok 2. Ya, yang lainnya silakan memperhatikan ya. Kelompok 2, ayo maju untuk presentasi. Mundur lagi sayang, nggak kelihatan.
Kelompok 2 ya. Oh iya. Dipegang sama anak yang membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tari nguri. Tari nguri adalah tarian tradisional dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang memiliki makna keramahan dan penyambutan. Ada 3 jenis estetis, yaitu wirasa, wirama, dan wiraga. Wirasa adalah mengekspresikan rasa keramahan, kelembutan, dan kesopanan melalui gerakan-gerakan yang lemah lembut. Wirama. Irama dalam tari nguri diatur oleh musik pengiring yang khas, biasanya menggunakan alat musik tradisional Sumbawa seperti gong, gendang, rebanarea, sarunai, pelampong, dan santok serek. Wirasa. Tari nguri mengekspresikan rasa keramahan, kelembutan, dan kesopanan melalui gerakan-gerakan yang lemah lembut. Penari menampilkan rasa hormat dan pengabdian kepada tamu atau pemimpin mereka. Coba dilihat gambarnya, tari ngurinya ada gambarnya. Coba diperhatikan nih teman-teman, ya untuk tari nguri ya. Ada gambarnya? Ada. Ada. Ciri khasnya apa tari nguri tuh? Tarian apa? Tarian yang ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu terhormat dan juga sebagai ungkapan rasa hormat dan pengabdian masyarakat kepada pemimpin mereka. Jadi untuk penyambutan ya, tari nguri itu adalah tarian untuk penyambutan ya. Boleh dilihat peta konsepnya? Boleh lihat, Ibu nggak kelihatan peta konsepnya? Coba mundur. Nah. Oke, ada apa aja itu? Ada asal daerah, nilai religiusnya. Apa itu nilai religiusnya? Memberikan semangat dan penghormatan kepada pemimpin, khususnya raja. Oh ya, oke. Ya, silakan dilanjutkan kelompoknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Mempresentasikan tari apa? Tari nguri. Tari nguri, ya. Coba kelompok 2 mau kelompok berapa yang memberikan pendapatnya? Mau kelompok berapa yang memberikan pendapatnya? Pilih kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4, oke. Pendapatnya kelompok 4 bagaimana pendapatnya? Oh, ada yang mau ditanyakan terkait tari nguri. Ada yang menanyakan terkait tari nguri. Asal-usul tari nguri dari mana? Asal usulnya tari nguri dari mana? Harusnya tadi jangan duduk dulu. Tari nguri asal usulnya dari mana? Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lutfi, berikan pendapatnya dari kelompok 2. Menurut Lutfi, kelompok 2 tadi presentasinya bagaimana? Baik. Terus? Keren. Jelas? Ya, jelas. Jelas. Apa yang dipresentasikannya jelas? Ya. Detail nggak? Detail apa kurang detail?
kurang detail, Iya, ya. Berarti harus ada penambahan dari materi yang lainnya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kelompok 1 pendapatnya adalah sudah bagus, tapi kurang detail ya, kurang banyak yang harus dijelaskan kembali ya. Jadi nanti untuk kedepannya lebih banyak lagi penjelasannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya yang akan mempresentasikan adalah kelompok mana lagi yang belum selesai? Yang sudah selesai mana? Kelompok 1. Oke. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tari Banjar Kemuning. Tari Banjar Kemuning Wirasa Wirahma adalah sebuah tarian kreasi yang diciptakan oleh Agustinus Heri Sugianto pada tahun 1999. Tarian ini berasal dari desa Banjar Kemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Gerakannya dinamis dan cepat. Wirasanya adalah menggambarkan semangat dan kekuatan. Properti. Penarinya menggunakan baju berwarna biru dan kuning dengan tata rambut seperti gaya Cina dan tidak menggunakan banyak aksesoris kepala, hanya kembang goyang, mahkota, dan cunduk mentul. Jumlah penarinya biasanya ditarikan oleh 4-12 penari perempuan. Fungsinya selain menggambarkan kehidupan nelayan, tari ini juga berfungsi sebagai penyambut tamu di Sidoarjo. Secara keseluruhan, tari Banjar Kemuning Wirasa Wirahma adalah tarian yang akan kaya makna, menggambarkan semangat, kekuatan, dan kesederhanaan masyarakat nelayan desa Banjar Kemuning. Oke. Yang dipresentasikan adalah tarian apa? Banjar Kemuning. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang ditanyakan? Ada yang mau menanyakan terkait tari Banjar Kemuning? Tidak ada? Jelas? Tupi. Tari Banjar itu diciptakan oleh siapa? Siapa yang mau menjawab? Agustinus Heri Sugianto. Tari Banjar itu diciptakan oleh siapa? Agustinus Heri Sugianto pada tahun 1999. Oke. Tanya kan sudah jelas belum penjelasannya? Sudah jelas belum? Sudah. Kelompok siapa yang mau memberikan pendapatnya terkait kelompok 1, presentasi kelompok 1? Siapa yang memberikan pendapatnya? Muhammad Ubaidillah, berikan pendapatnya terkait kelompok 1. Bagaimana presentasinya kelompok 1? Kurang jelas. Terus kedua, bagus tapi detail? Kurang detail. Terus apa lagi? Peta konsepnya. Peta konsepnya kekecilan. Oke. Ada beberapa evaluasi ya. Evaluasinya adalah yang pertama kurang jelas. Jadi nanti presentasinya jangan terburu-buru bacanya. Atau mempresentasikannya bicaranya jangan terlalu cepat. Terus yang kedua kurang detail, lebih detail lagi, lebih dijabarin. Yang ketiga jangan terlalu kecil, nggak kelihatan di sebelah sana tulisannya apa. Nggak kebaca. Ya, oke.
Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4. Dibalas ya, Di. Ya, kelompok 4 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tarian merak. Tari merak memiliki 3 unsur utama dalam seni tari, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga merujuk pada gerakan tubuh penari. Dalam tari merak ini adalah gerakan-gerakan yang menirukan tingkah laku burung merak. Wirama berkaitan dengan irama atau ketentukan musik pengiring yang selaras dengan gerakan penari. Dalam tari merak menggunakan musik gamelan dengan laras salendro, wirasa adalah rasa yang ingin disampaikan melalui tarian. Dalam tari merak ini adalah keindahan, keanggunan, dan keharmonisan alam yang tergambar dari gerakan burung merak. Udah? Sampaikan. Coba lihat peta konsepnya, tari meraknya. Iya, apa saja yang sudah dibuat? Asal daerah, Nilai religius, terus nilai estetis, wiraga, wirama, wirasa, identifikasi. ada nilai estetisnya, ada nilai religiusnya ya. Nilai religiusnya apa itu? Nilai religiusnya? Rasa syukur, keindahan Rasa syukur, keindahan. alam dan makhluk hidup. Nih. Lanjutkan presentasinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanyakan terkait tari merak? Nggak ada? Sudah jelas? Ada? Ya, Titi apa, Ti? Mau jam berapa? Jam berapa ya nggak tahu jam berapa diciptakannya. Asal usulnya dari mana tari merak itu? Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Ya, asal usul tari merak dari Jawa Barat yang menggambarkan burung, ya. Burung merak. Ya, tingkah laku burung merak. Gerakan-gerakannya mengenai tingkah laku burung merak. Ya. Helen? Yang menarikannya berapa orang? Bisa berapa? Dua tapi Bebas. biasa 4, 2 bebas. Bebas penariannya. Bisa tarik kelompok ya. Lebih tarik kelompok. Kalau tarik kelompok itu berarti lebih dari 2 orang. 1, 2. Kelompok kan lebih dari 1 orang. Terus, oke, yang akan memberikan komentar kelompoknya adalah kelompok 2. Bagaimana pendapat terkait presentasi kelompok 3? Kelompok 4. Bagaimana? Jelas? Pendapatnya adalah jelas presentasinya. Terus ada lagi? Ada apa lagi? Tulisannya kurang besar, tapi jelas ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok
4. Silakan ditutup. Kelompok 4 presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tari tortor. Tari tortor Wiraga Wirama adalah tari tradisional Batak yang menekankan pada harmonisasi, gerakan, dan irama. Wiraga merujuk pada kemampuan gerak tari, sementara Wirama berkaitan dengan ketepatan gerakan dengan musik pengiring. Tarian ini merupakan bagian penting dari budaya Batak, seringkali ditampilkan dalam upacara adat dan acara sukacita, dan memiliki makna simbolis yang mendalam. Beberapa poin penting mengenai tari tortor Wiraga Wirama. Gerakan dari tortor sangat khas, melibatkan gerakan tangan dan kaki yang sistematis dan harmonis, serta ekspresi wajah yang menggambarkan suasana hati. Irama, tarian ini selalu diiringi oleh musik gendang dan gerakan penari harus selaras dengan irama musik tersebut. Makna simbolosis, tari tortor bukan hanya gerakan fisik, tetapi juga merupakan media komunikasi dan penyimpanan harapan, doa, dan pesan di masyarakat Batak. Upacara adat. Tari tortor sering ditampilkan dalam berbagai upacara adat Batak seperti pernikahan, kematian, pesta, dan acara syukur. Jenis-jenis tari tortor. Ada beberapa jenis tari tortor seperti tortor pungurason, pembersihan, tortor siputu cawan, pengukuhan raja, dan tortor tunggal panaluan, ritual. Dengan demikian, tari tortor Wiraga Wirama bukan hanya sekedar tarian, tetapi juga merupakan ekspresi budaya dan simbol identitas masyarakat Batak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ana mau nanya? Ada berapa jenis tari tortor? Ada 3. 1. Tari tortor pangurason, pembersihan. 2. Tari tortor sipitu cawan, pengukuhan raja. Dan 3. Tari tortor tunggal panaluan, ritual. Sudah ada lagi? Data-data tidak ada ya. Diciptakan dari Batak. Dari Batak. Oke. Sudah? Ada jelas? Lagi? Ada. Oke. Kelompok 4 silakan berikan pendapatnya terkait kelompok 3. Ya. Kelompok 4 berikan pendapatnya terkait kelompok 3. Presentasi kelompok 3 ya. Bagaimana pendapatnya terkait presentasi kelompok 3? Bagus. Terus? Detail. Sangat bagus, gambarnya juga bagus dan detail ya. Jadi detail dari pemahamannya dari materi yang disampaikannya detail ya, dari asal usul beberapa macam dari tortor ya, terus wiraga, wirasa, wirahmanya sudah disampaikan secara detail ya. Oke. Terima kasih kelompok 3. Silakan ditutup presentasinya kelompok 3. Kami dari kelompok 3 selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Kita beri plus untuk kelompok 3. Ya, tadi sudah disampaikan beberapa presentasi dari mulai kelompok 1 tari apa? Tari Banjar. Kelompok 1 tari Banjar, kelompok 2 Tari Kuri. kelompok 3 kelompok 3 tari apa kelompok 3? Tari Tortor. Tari Tortor. Kelompok 4 tari merak ya. Oke. Yang tadi sudah disampaikan adalah beberapa tarian kreasi dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Jawa Baratnya ada, dari Kalimantannya ada ya. Jadi dari berbagai provinsi punya tari kreasi atau tari tradisional yang dikembangkan atau dimodifikasi ya. Sampai di sini sudah jelas? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, ada yang mau ditanyakan sebelumnya terkait tari kreasi atau nilai estetis ya, lebih kepada nilai estetis pada tari kreasi, nilai-nilai keindahan seperti wiraganya, wirasanya, wiramanya, ya. Ada yang tanyakan? Tidak yang tanyakan? Kalau belajar tari itu kayaknya kurang kalau kita nggak mencoba beberapa gerakan tari. Ya kan? Tadi kalian sudah lihat tari apa? Tari piring. Kemarin banyak yang nanya kan, Ibu Ines nyuruh bawa mangkok. Buat apa? Nah, sekarang terjawab jawabannya. Untuk apa mangkoknya? Untuk kita praktek sedikit aja. Ya, kita pakai sedikit untuk gerakan dasarnya. Coba dikeluarkan mangkoknya. Ya. Semuanya berdiri. Siap tangannya. Satu. Depan, tuh. Depan. Terus, samping. Samping. Lanjut. Ke bawah. Ke atas. Bergerak. Oke. Kita bebas loh semuanya. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran untuk tari kreasi ini, kesimpulannya adalah tari tradisional itu bisa kita kembangkan, bisa kita modifikasi ya. Dari gerakan yang tadi kalian peragakan itu bisa kalian buat lebih lagi ya. Kalau dari contohnya begini, kalian bisa tambahkan begini. Kalau dari contohnya begini, kalian bisa coba begini, seperti ini. Ya, jadi itu yang disebut dengan modifikasi ya. Itu disebut dengan modifikasi. Oke, selanjutnya adalah Ibu mau menanyakan kepada semuanya, bagaimana terkait pembelajaran sekarang? Seru. Apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, alhamdulillah ya. Untuk minggu depan, pertemuan seni budaya dengan Ibu Ines, nanti kalian akan belajar mengenai eksplorasi, ya, eksplorasi gerakannya.
Kalau tadi hanya sedikit nih tari piringnya, nanti silakan kalian explore lagi gerakan yang kalian akan buat atau akan dimodifikasi, ya. Tidak ada yang tanyakan sampai dengan di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih banyak anak-anakku hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.